Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Suryantika dengan NPM 20.1134. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Visum et Repertum untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu forensik. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian dari Visum et Repertum. Secara etimologi, Visum et Repertum adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Selain itu juga, Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan dari penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya. Di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Adapun pengertian Visum et Repertum menurut Harun Atmodinoro, Visum et Repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum dari Visum et Repertum. Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Ialah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lalu menurut pasal 187 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP menyebutkan bahwasanya surat dari seseorang, keterangan ahli, yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari Visum et Repertum. Visum et Repertum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada Visum et Repertum korban hidup atau umum, dan yang kedua ada Visum et Repertum korban mati atau khusus. Yang pertama, Visum et Repertum korban hidup atau umum, ada 3. Visum et Repertum yang diberikan sekaligus, yaitu pembuatan Visum et Repertum yang dilakukan apabila orang yang dimintakan Visum et Repertum ini tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Yang kedua, ada Visum et Repertum sementara. Visum et Repertum sementara diperlukan apabila orang yang dimintakan Visum et Repertum ini memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Yang ketiga ada Visum et Repertum lanjutan. Visum et Repertum lanjutan ini diberikan apabila orang yang dimintakan Visum et Repertum hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telah sembuh, pulang paksa, pindah rumah, atau mati. Lalu dari Visum et Repertum korban mati atau khusus ada 2. Yang pertama ada Visum et Repertum atas mayat. Visum et Repertum atas mayat ini bertujuan untuk pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Dan yang kedua ada Visum et Repertum penggalian mayat. Visum et Repertum penggalian mayat ini dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan yang kematiannya diduga karena peristiwa tindak pidana. Oke, selanjutnya ada dari kegunaan Visum et Repertum dalam sistem peradilan pidana. Bahwa fungsi Visum et Repertum dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai alat bukti keterangan maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak terhadap fisiknya, yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Oke, yang terakhir ada kewenangan dalam pembuatan Visum et Repertum. Visum et Repertum dapat dibuat oleh dokter apabila ada surat permintaan resmi oleh dari pihak yang berwenang yang berhak meminta pembuatan Visum et Repertum kepada dokter adalah polisi, jaksa, dan hakim. Jaksa dan hakim meminta pembuatannya melalui polisi. Lalu permintaan dari pihak yang berwenang tersebut merupakan suatu kewajiban bagi dokter yang diminta untuk membuat Visum et Repertum
yang bersifat mutlak atau pro justitia. Oke, sekian pemaparan materi dari saya tentang visum et repertum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.